Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di channel Jelajah Nonton. Pada video kali ini, saya akan bercerita tentang persekutuan gaib. Cerita ini merupakan kisah nyata. Cerita ini sangat menarik sekali, penuh kesedihan, sehingga bagus banget untuk didengarkan. Oke, baiklah, langsung saja kita simak ceritanya yang berjudul Pesugihan Nyi Blorong. Pesugihan ini hanya diperuntukkan bagi pria karena siluman jenis ini memang senang pada lelaki. Lalu apa pantangannya dari pesugihan ini? Baiklah, kita simak dari awal ceritanya. Di zaman modern ini semakin banyak orang terseret ke dalam paham materialistis. Kebahagiaan dan segala sesuatu selalu dinilai dari sudut materi. Sampai-sampai hubungan keluarga juga banyak diukur dari segi materi. Dan kekayaan seakan merupakan tujuan hidup setiap orang. Berbagai macam cara pun ditempuh agar kaya. Tidak jarang banyak yang terjebak dalam perangkap setan sehingga lupa akan azab yang akan menimpa di kemudian hari. Kisah ini dilakoni seorang lelaki separuh baya, sebut saja dengan nama Sasongko. Ia adalah seorang pengusaha properti yang cukup sukses. Namun beberapa waktu yang lalu, usaha yang dirintisnya bertahun-tahun mengalami kebangkrutan. Salah satu penyebab hancurnya usaha Sasongko adalah karena penipuan yang dilakukan beberapa teman usahanya. Sebagai seorang yang telah terbiasa hidup dalam kemewahan, tentu kebangkrutan itu merupakan pukulan yang sangat menyakitkan. Dalam kekalutan, Sasongko memutuskan pergi meninggalkan rumah, istri dan anak-anaknya dengan alasan untuk menenangkan pikiran. Dengan berbekal uang seadanya, Sasongko pergi meninggalkan Jakarta, menyusuri pantai di wilayah Jawa Barat. Tujuannya semula hanya ingin menjernihkan pikirannya yang sedang kalut. Namun rupanya takdir menentukan lain. Langkah-langkah Sasongko tanpa sengaja diubah di pinggir pantai yang sangat indah, dengan air laut berwarna biru dan ombak yang sekali-kali menerpa pantai. Tak jauh dari tempat Sasongko berdiri, tampak sebuah rumah yang sangat sederhana. Dindingnya hanya anyaman bambu yang sudah mulai keropos, sedangkan atapnya sebagian dari ilalang. Dengan langkah perlahan, Sasongko mendekati rumah itu. Saat ia berdiri tepat di depan pintu, mendadak pintu terbuka dari dalam. Keluarlah seorang kakek yang sangat renta. Tanpa diduga-duga, kakek tersebut langsung mempersilahkan Sasongko masuk. Dengan perasaan canggung, Sasongko pun menyambut tawaran itu. "Apa yang membawa anak mas ke sini?" tanya sang kakek tanpa basa-basi aneh. Seperti terhipnotis, Sasongko menceritakan segala yang terjadi dan menjadi permasalahan hidupnya. Mendengar cerita tamunya, kakek asing yang memperkenalkan diri dengan nama Aki Kolo tersebut tampak mengangguk-anggukkan kepalanya.
Dan dengan suara serak ia kembali berkata, "Kalau kamu kepingin mengembalikan masa jayamu itu, Aki bisa menolongmu. Tapi apakah kamu bisa menyanggupi persyaratannya?" "Apa syaratnya akan saya lakukan, Ki?" ujar Sasongko langsung menyanggupi. Demikianlah ternyata tempat si kakek itu adalah sebuah sarana penyandranan. Tempat itu oleh penduduk di sekitarnya dinamakan Pantai Karanglo. Dan entah iblis mana yang menuntun perjalanan Sasongko hingga sampai ke tempat itu. Bahkan akhirnya Sasongko melakukan penyandranan di Pantai Karanglo yang konon menjadi tempat bersemayamnya siluman Nyai Blorong, yang dipercaya bisa memberikan kekayaan lewat muja atau nyadran. Pada suatu malam yang dingin menusuk tulang, Sasongko bersama Aki Kolot melakukan upacara penyadranan di pinggir pantai Karanglo. Sasongko duduk bersila menghadap air laut. Di sampingnya Aki Kolot duduk bersila dengan mulut komat kamit. Di hadapan mereka beberapa jenis sesajen diletakkan di atas daun pisang. Sarana merupakan perangkat memanggil datangnya Nyi Blorong tersebut antara lain kelapa muda hijau, bunga 7 rupa, cendol dari tepung beras, dan jajan pasar. Tepat tengah malam, seiring mengepulnya asap kemenyan, tiba-tiba dari tengah laut muncul asap putih yang bergumpal-gumpal sedemikian rupa. Asap itu bergerak mendekati tempat persemedian Sasongko dan Aki Kolot. Dengan proses suli diceritakan dengan kata-kata, asap tersebut kemudian berubah menjadi sesosok tubuh wanita cantik bermahkota. Dengan senyum yang sangat menawan, wanita cantik itu menyapa, "Kiai, ada apakah Kiai memanggil aku?" "Maafkan aku, Nyai, ada yang ingin bertemu dengan Nyai," ujar Aki Kolot dengan wajah tertunduk dalam tanda takjub. Disertai dengan derai tawa, wanita cantik yang mirip putri kerajaan tersebut menatap Sasongko. "Benarkah kau ingin bertemu denganku?" "Betul, Nyai," jawab Pak Sasongko, suaranya gemetar. "Bila kau ingin menjadi pengikutku, kamu harus mentaati persyaratannya," kata sang putri dengan suara lembut. Sambil terus memandang Sasongko, putri Blorong tersebut melanjutkan perkataannya. "Yang pertama, kamu harus menjadi suamiku dan setiap 8 hari kau harus melayaniku. Jangan lupa sediakan sesajen kesukaanku, yaitu kelapa hijau dan cendol. Demi bakti saya kepada Nyai, saya menyanggupinya." Sasongko memberanikan diri menatap seraut wajah yang begitu menawan dipandang mata itu. "Tapi ingat, pantangannya adalah kamu tidak boleh jatuh cinta kepada perempuan, apalagi sampai berhubungan badan." Setelah menyampaikan apa yang menjadi syarat dan pantangannya, dengan perlahan tubuh putri Blorong melayang ke tengah laut dan akhirnya hilang dari pandangan mata. Setelah ritual itu, Sasongko kembali ke Jakarta dengan membawa beberapa syarat dan petunjuk dari Aki Kolot. Sejak peristiwa itu, dengan perlahan namun pasti Sasongko mulai merintis usahanya yang dulu sempat bangkrut.
Sasongko yang sudah ambruk ini secara perlahan mulai bangkit. Kepercayaan rekan-rekan usahanya yang dulu telah hilang kini mulai tumbuh lagi. Bahkan setelah kira-kira setahun, usahanya telah benar-benar meraksasa. Walaupun sekarang Sasongko telah berhasil mengembangkan usahanya, namun di mata anak dan istrinya, sifat Sasongko benar-benar berbeda. Sikap Sasongko yang dulu sangat dekat kepada istri dan anaknya, kini berubah. Yang lebih mengherankan istrinya, sejak suaminya kembali dari pengembaraan, tak sekalipun ia menyentuhnya. Sasongko begitu acuh padanya. Yang membuat istrinya bertambah heran adalah tindakan Sasongko membeli rumah baru. Dan dia lebih suka tinggal di rumah barunya seorang diri ketimbang bersama anak dan istrinya. Sasongko sendiri sebenarnya merasakan suatu kehampaan karena sikapnya itu. Ia memilih tinggal di rumah barunya itu karena setiap 8 hari sekali ia harus melayani siluman belorong yang memberinya kekayaan. Pada malam yang telah disepakati tersebut, siluman belorong yang dalam cerita sering digambarkan sebagai putri yang separuh tubuhnya adalah ular, datang menagih janji untuk memuaskan nafsu birahinya. Sasongko sendiri sebenarnya merasa heran karena dulu bila berhubungan badan dengan istrinya paling 1/4 jam sudah paling lama. Namun kini apabila berhubungan badan dengan putri belorong tersebut hingga berulang-ulang, bahkan sampai pagi tidak merasakan lelah sedikit pun. Begitulah yang dialami Sasongko. Tak terasa hampir 3 tahun ia mengalami kehidupan aneh itu. Istri dan anak-anaknya tak bisa berbuat apa-apa. Memang dari segi materi mereka berkecukupan, akan tetapi mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Rezeki, jodoh, hidup, dan mati Tuhanlah yang menentukan. Begitu pula yang dialami oleh Sasongko. Setelah sekian lama mengekang persyaratan pada wanita, kini masa itu datang juga. Suatu ketika ia bertemu dengan Widya, bekas istri rekan bisnisnya yang sudah meninggal. Karena seringnya mereka bertemu untuk urusan bisnis, rupanya di antara keduanya telah timbul benih-benih asmara di antara keduanya. Secara sembunyi-sembunyi, mereka sering mengadakan pertemuan. Bahkan pertemuan mereka berakhir di kamar sebuah hotel. Malam itu kedua insan dewasa yang berlainan jenis tersebut terbuai dalam sebuah nafsu birahi. Sasongko yang telah berkeluarga lupa pada anak istrinya. Bahkan ia lupa pada perjanjian gaib dengan putri belorong. Namun sungguh aneh, di saat Sasongko hampir mencapai puncak pendakiannya, mendadak dalam bayangan Sasongko, tiba-tiba siluman belorong tersebut muncul dengan kemarahan yang meluap-luap. Dengan mata menyala-nyala makhluk itu menghardik. Sasongko, kau telah melanggar sumpahmu. Dengan demikian hidupmu di dunia hanya sampai di sini. Dan selanjutnya kau harus menjadi pengikutku. Selanjutnya tubuh siluman belorong tersebut menghilang dan bersamaan dengan itu hampir bersamaan terdengar teriakan kesakitan Sasongko dan Widya. Tubuh Sasongko kelojotan meregang nyawa dan akhirnya terdiam untuk selamanya.
Sementara itu di sampingnya terbujur kaku tubuh Widya yang juga telah ditinggalkan sukmanya. Beberapa saat kemudian keanehan terjadi. Tubuh Sasongko yang telah menjadi mayat itu perlahan-lahan membiru dan dari dalam kulitnya keluar belatung-belatung kecil menebarkan bau busuk yang sangat menusuk hidung. Dan sebentar saja belatung-belatung kecil tersebut telah berubah menjadi ulat-ulat kecil yang memenuhi tubuh Sasongko yang semakin lama mirip seonggok daging yang membusuk. Karena kejadian itu seluruh penghuni hotel tempat Sasongko menginap gempar. Begitulah akhir kehidupan Sasongko yang menjalin perjanjian gaib dengan siluman blorong. Beberapa hari setelah kematian Sasongko, di dalam kamar tidurnya, istrinya menemukan sepucuk surat yang ditujukan kepadanya. Dalam surat itu, Sasongko minta maaf karena sesungguhnya ia telah melakukan perjanjian gaib dengan siluman blorong untuk mengembalikan masa kejayaannya. Persekutuan manusia dengan setan pada kenyataannya selalu merugikan kita sebagai manusia. Semoga cerita ini menjadi bahan renungan bagi pembaca sekalian dan menambah iman kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah cerita tersebut. Semoga bagi yang mendengarkan cerita ini bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Dan jangan lupa untuk Anda subscribe, like, share, dan komen supaya video channel ini dapat berkembang dengan cerita-cerita yang lebih menarik lainnya.